Pernah tidak Anda bertanya pada pasangan, teman perempuan, atau mungkin ibu Anda, mau makan apa malam ini? Atau kita jadi pergi kemana akhir pekan ini? Dan jawaban yang Anda dapatkan adalah, terserah. Satu kata singkat, padat, tapi seringkali membuat kepala pusing 7 keliling. Benar? Anda merasa seperti sedang mencoba memecahkan kode rahasia yang rumit, padahal hanya bertanya hal sederhana. Kenapa kata terserah ini begitu sering muncul dari mulut perempuan, dan apa sebenarnya makna tersembunyi di baliknya? Jika Anda pernah merasa frustrasi, bingung, atau bahkan sampai salah langkah gara-gara kata ajaib ini, maka Anda berada di video yang tepat. Tetap di sini, karena kita akan membongkar habis misteri di balik kata terserah ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jejak Pemikiran. Tempat kita membahas hal-hal menarik seputar hubungan, komunikasi, dan memahami satu sama lain lebih dalam. Dan hari ini kita akan menyelami salah satu fenomena komunikasi paling universal, sekaligus membingungkan, kata terserah dari perempuan. Saya yakin hampir semua orang, terutama para pria, pernah merasakan dilema ini. Anda ingin menyenangkan dia, ingin membuat keputusan yang tepat, tapi jawaban terserah justru membuat Anda merasa seperti berjalan di ladang ranjau. Salah pilih, bisa jadi perang dunia ketiga. Benar pilih, belum tentu juga, kadang masih ada saja kelanjutannya. Rasanya seperti diberi teka-teki tanpa petunjuk. Anda ingin sekali tahu apa maunya, tapi yang keluar hanya kata itu. Keinginan untuk membahagiakan, keinginan untuk membuat pilihan yang pas, keinginan untuk menghindari konflik. Semua itu campur aduk menjadi rasa bingung dan mungkin sedikit putus asa. Ini adalah masalah umum, percayalah, Anda tidak sendirian. Mari kita jujur. Ketika seorang perempuan mengatakan terserah, jarang sekali artinya benar-benar terserah. Dalam artian dia tidak peduli sama sekali. Seringkali ada lapisan makna, harapan, atau bahkan kekecewaan di baliknya. Ini bukan berarti perempuan itu manipulatif atau sengaja ingin membuat bingung. Ada banyak alasan psikologis dan emosional yang mendasarinya. Mungkin dia sedang menguji Anda. Dia ingin melihat seberapa baik Anda mengenalnya, seberapa peka Anda terhadap keinginan atau kesukaannya yang mungkin pernah dia utarakan sebelumnya. Jawaban terserah bisa jadi sebuah tes kecil. Apakah kamu cukup peduli untuk mengingat apa yang aku suka? Atau, apakah kamu mau berusaha sedikit lebih keras untuk mencari tahu apa yang akan membuatku senang? Alasan lain bisa jadi dia lelah membuat keputusan. Dalam banyak aspek kehidupan, perempuan seringkali diharapkan untuk mengurus banyak hal, membuat banyak pilihan kecil setiap hari. Mulai dari urusan rumah tangga, pekerjaan, hingga sosial. Ketika dihadapkan pada satu lagi pilihan, meskipun sederhana seperti memilih makanan, rasa lelah untuk memutuskan, decision fatigue, itu nyata. Jadi, terserah adalah caranya untuk menyerahkan beban keputusan itu kepada Anda. Atau, mungkin dia ingin menghindari konflik. Bisa jadi dia punya preferensi, tapi dia khawatir preferensinya akan berbeda dengan Anda atau orang lain yang terlibat. Untuk menjaga harmoni, dia memilih jalur aman dengan berkata terserah. Berharap pilihan Anda akan cocok untuk semua orang, termasuk dirinya. Ada juga kemungkinan dia merasa pendapatnya sering tidak didengar atau dihargai di masa lalu. Jadi, dia berpikir, untuk apa repot-repot menyuarakan keinginan kalau ujung-ujungnya tidak akan dipertimbangkan? Kata terserah menjadi bentuk resignasi atau cara pasif untuk mengungkapkan kekecewaan. Dan tentu saja, kadang-kadang, meskipun mungkin lebih jarang dari yang kita duga, dia benar-benar tidak punya preferensi kuat saat itu dan sungguh-sungguh menyerahkan keputusan pada Anda. Lalu, bagaimana cara menghadapi mantra terserah ini dengan efektif? Nah,
Disinilah kita masuk ke bagian penting. Memahami alasan di baliknya adalah langkah pertama, tapi mengetahui cara meresponsnya adalah kuncinya. Ini bukan sekadar trik, tapi sebuah metode komunikasi yang lebih empatik dan cerdas. Metode jitu mengatasi terserah. Jangan terima mentah-mentah, anggap terserah, bukan sebagai jawaban akhir, tapi sebagai awal dari percakapan. Jangan langsung menyerah atau malah ikut kesal. Observasi bahasa tubuh dan konteks. Perhatikan ekspresi wajahnya, nada suaranya. Apakah dia terlihat lelah, kesal, atau benar-benar santai? Konteks pembicaraan sebelumnya juga penting. Apakah dia baru saja mengeluh lapar, atau baru saja menolak ide Anda yang lain? Tawarkan pilihan spesifik, tapi terbatas. Ini adalah strategi paling ampuh. Alih-alih bertanya, "Jadi maunya apa?" Berikan 2 atau 3 pilihan konkret. Contoh, "Oke, kalau gitu kita makan sate ayam dekat kantor, atau coba tempat bakso baru di Jalan X." Ini menunjukkan Anda berusaha memudahkannya memilih dan memberi Anda kendali yang lebih jelas. Gunakan pengetahuan Anda tentang dia. Ingat-ingat makanan favoritnya, tempat yang ingin dia kunjungi, atau film genre kesukaannya. Coba ajukan pilihan berdasarkan hal itu. "Aku ingat kamu lagi pengen banget makan makanan Jepang. Bagaimana kalau kita ke restoran sushi langganan?" Ini menunjukkan Anda perhatian dan mengingat detail tentangnya. Tanyakan dengan cara berbeda, yang lebih peduli. Coba gunakan kalimat seperti, "Ada sesuatu yang lagi kamu pingin banget nggak saat ini?" Atau, "Aku lagi kepikiran antara A atau B. Menurutmu mana yang lebih seru buat kita?" Ini membuka ruang diskusi yang lebih nyaman. Jika dia benar-benar lelah memutuskan, ambil inisiatif dengan percaya diri, tapi tetap perhatikan reaksinya. "Oke, kalau gitu malam ini biar aku yang tentukan ya. Kita coba makan di tempat Z, sepertinya seru." Metode ini terbukti sangat efektif, karena langsung mengatasi akar masalahnya. Kebingungan, kurangnya spesifikasi, dan kebutuhan untuk merasa dipahami. Ini adalah cara cerdas untuk mengubah situasi yang berpotensi bikin frustrasi menjadi momen untuk menunjukkan kepedulian dan memperkuat hubungan. Sekarang, bayangkan jika Anda mengabaikan semua ini. Anda terus-menerus menerima kata "terserah" begitu saja, atau malah menanggapinya dengan ketus, "Ya sudah kalau terserah." Apa risikonya? Pertama, Anda akan terus terjebak dalam siklus kebingungan dan frustrasi yang sama. Hubungan yang seharusnya menyenangkan bisa terasa melelahkan karena kesalahpahaman kecil yang menumpuk. Kedua, Anda berisiko membuat pasangan merasa tidak dipahami, tidak dihargai, atau tidak dianggap penting. Perasaan ini jika dibiarkan, bisa menjadi bom waktu yang merusak keharmonisan hubungan Anda. Dia mungkin akan merasa Anda tidak cukup peduli untuk berusaha mengerti dirinya. Ketiga, Anda kehilangan kesempatan emas untuk menunjukkan perhatian dan memperdalam koneksi emosional. Momen-momen kecil seperti memilih tempat makan bisa menjadi cara sederhana untuk menunjukkan cinta dan kepedulian. Tapi kesempatan itu hilang jika Anda salah merespons kata "terserah." Jangan biarkan kata sederhana ini menjadi sumber konflik atau kerenggangan dalam hubungan Anda. Kerugiannya terlalu besar. Anda bisa kehilangan momen kebersamaan yang berkualitas, menimbulkan sakit hati yang tidak perlu, dan membuat hubungan terasa hambar hanya karena gagal memahami dan merespons dengan tepat. Sayang sekali, bukan? Nah, sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda punya pengalaman unik atau lucu seputar kata "terserah" ini? Atau mungkin Anda punya tips jitu lainnya untuk menghadapi situasi ini? Jangan ragu untuk bagikan cerita dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Ya, saya sangat ingin membaca dan berdiskusi dengan Anda semua. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, memberikan pencerahan, atau bahkan sekadar menghibur,
jangan lupa untuk menekan tombol like. Itu sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir atau belum berlangganan, ayo klik tombol berlangganan atau subscribe sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami seputar tips hubungan, komunikasi, dan pengembangan diri. Mari kita sama-sama belajar untuk membangun hubungan yang lebih baik dan saling memahami. Jadi, kesimpulannya, kata terserah dari perempuan seringkali bukanlah akhir dari percakapan, melainkan sebuah pintu masuk untuk memahami lebih dalam apa yang ada di pikiran dan hatinya. Dengan sedikit kepekaan, observasi, dan strategi komunikasi yang tepat, seperti yang sudah kita bahas, Anda bisa mengubah kebingungan menjadi kepastian dan frustrasi menjadi koneksi yang lebih kuat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap positif, tetap komunikatif,